Nama saya Bagas Oktavianus, NPM saya 2021 4350 2527. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, tentang aplikasi CPNS. Di sini saya akan membaca poin-poin dari tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya adalah di poin pertama meningkatkan efisiensi, mengurangi proses manual, mempersingkat waktu pengolahan data, dan meminimalkan kesalahan manusia. Poin yang kedua, transparansi, memberikan informasi yang jelas dan real time kepada peserta, termasuk status pendaftaran dan hasil seleksi. Poin ketiga, kemudahan akses, memungkinkan peserta untuk mendaftar dan memantau proses seleksi secara online dari mana saja. Di poin yang keempat, pengelolaan data yang terintegrasi, membantu panitia seleksi mengelola data peserta secara terstruktur dan aman. Dan yang terakhir, poin yang kelima, mendukung digitalisasi pemerintahan, sebagian dari transformasi digital dalam pelayanan publik. Baik teman-teman, hari ini saya akan memberitahukan kalian cara menggunakan aplikasi CPNS. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi CPNS ini, kita harus nyalakan ini dulu, Apache dan MySQL. Setelah itu, kita masuk ke host ini, ke HP admin. Nah, karena saya sudah pakai quiz, jadi sini ada quiz. Nah, itu ada quiz dan teman-teman juga nih. Nah, pertama-tama kita lihat login dulu. Ini sih ada dua, ada admin sama user. Nah, kita mulai aja admin. Nah, di sini admin. Nah, di situ sudah ada sama data admin. Nah, di sini ini kan mulai aplikasi quiz kan. Nah, sebelum kita mulai aplikasi quiz, di sini ada soal dan jawaban, manajer quiz, dan mulai quiz. Nah, kita lihat soal dan jawaban dulu, teman-teman. Nah, soal dan jawaban ini buat teman-teman yang mau menambah soal atau mau ngedit soal. Contohnya gini nih. Nah, ini kan, nih, contohnya gini. Kalau mau ngedit soal gini, satu tambah satu berapa? Nah, itu jawabannya dua pasti kan. Nah, kamu save, auto save, kalian bisa tambah soal. Nah, tambah soal, isikan soal dan jawabannya dan PG juga. Nah, kemudian di sini ada manager user. Di sini manager user ini untuk melihat akun-akun yang terdaftar di user-usernya. Kalau bisa edit. Kalau kalau mau hapus orang-orang ini bisa hapus. Nah, ini untuk admin ini bisa di testimoni. Nah, contohnya seperti ini. No, testimoni. Jika jawabannya benar, maka tidak akan dapatkan poin. Tapi jika jawabannya benar kayak gini nih, hmm, ini, maka akan dapat 10 poin. Ini soalnya adalah soal CPNS. Jadi ini soal sampai 10 soal. Ini kita coba cepat aja. Nah, nah ini kita lihat dulu nih. Ini kan ada sampai 10 nih. Nah, jadi kalau skor Anda itu ada 70 ini buat tes doang. Tapi kalau mau untuk versi, nah di sini kita ada sama, cuman tadi saya pakai 1, 2, 3, 4. Begitu juga yang ini. Langsung login. Yang file apa-apa, cuma mulai quiz. Ya sama aja kayak tadi. Ya begitulah tuh menggunakan aplikasi CPNS biar teman-teman pelajari bagaimana bisa tes langsung lolos CPNS gitu tersebut. Oke, akhir ini saya juga akan membahas tentang arti dari codingan tersebut. Nah, kita mulai dari edit user. Nah, sesi start ini memulai sesi PHP agar data sesi seperti status login pengguna itu bisa diakses. Kemudian require koneksi PHP, itu menghubungkan file PHP ke database melalui file koneksi. Kita itu bisa bilang koneksi PHP. Cek login dan hak akses admin. Mengecek apakah pengguna sudah login, itu bisa sesi login, dan juga pengguna yang login adalah admin. Di situ juga session user admin. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, pengguna akan diarahkan ke halaman login dan eksekusi script hentikan. Jadi ini kalau harus dipenuhi dua-duanya. Kemudian ada 4, itu ada ambil data pengguna dari database. Jadi di situ ada get ID, itu mendapatkan parameter ID dari URL untuk menentukan pengguna yang akan diedit. Yang kemudian adalah query SQL, yaitu select bintang from users where ID, yaitu mengambil
data pengguna berdasarkan ID dari tabel users. Yang terakhir adalah MySQLi Fetch Search Result, yaitu mengambil hasil query dari array asosiatif untuk digunakan di form. Yang kemudian adalah hapus user. Jadi ini inisialisasi dan autentikasi sesi, yaitu session start untuk memulai sesi dan mengecek apakah pengguna telah login dan memiliki akses sebagai admin. Jika tidak, mereka diarahkan ke halaman login. Yang kemudian adalah menerima input ID. Jadi ID pengguna yang akan dihapus diterima dari permintaan post ID. Yang kemudian adalah menghapus data pengguna, yaitu koneksi ke database yang dilakukan dengan require koneksi PHP. Kemudian query SQL untuk menghapus pengguna dengan ID tertentu dijalankan melalui MySQLi query. Yang terakhir adalah mengembalikan respon JSON. Jadi jika query itu berhasil, server mengirimkan respon JSON dengan status true ke klien. Oke ya, kemudian adalah hapus jawaban. Inisiasi dan autentikasi sesi, yaitu sesi satu memulai sesi PHP dan memastikan semua pengguna login termasuk akses memilih tidak itu jika tidak kearahkan ke halaman login. Yang kemudian menerima input ID. Itu diterima melalui post ID. Jadi kemudian itu bedanya adalah menghapus data dari table jawaban, yaitu menggunakan SQL delete untuk menghapus entry dengan ID tertentu dari tabel jawaban. Nah, query dijalankan dengan fungsi MySQLi query, kemudian mengirimkan respons JSON. Jika query itu berhasil dijalankan, server mengembalikan respons JSON dengan status true. Oke, yang kemudian adalah edit jawaban. Jadi ini ada sesi start untuk mulai sesi KP dan memastikan pengguna telah login dan akses admin. Nah, jika tidak, halaman login sama kayak tadi, kemudian bedanya menerima ID jawaban. Dan ini menerima ID jawaban itu melalui parameter URL melalui get ID. Kemudian mengambil data jawaban. Nah, di sini query SQL select digunakan untuk mengambil data dari tabel jawaban berdasarkan ID. Kemudian hasil query itu dieksekusi dengan MySQL query dan data jawaban diambil dari SQLi fetch search. Kemudian menampilkan form edit. Jadi form HTML ini berisi input untuk mengedit jawaban. Kemudian data jawaban yang diambil dari database dimasukkan ke dalam elemen input menggunakan PHP. Di situ ada misalnya row. Nah, kemudian telah berlaku soal inisiasi dan aplikasi sama tadi. Menerima soal juga demikian. Jadi kita bahas soal menghapus data dari tabel soal ini. Jadi SQL ini menghapus data soal dari ID tertentu dari tabel soal. Kemudian query dijalankan menggunakan SQLi query. Kemudian menghapus data jawaban terkait itu SQL delete lainnya digunakan untuk menghapus data jawaban yang memiliki referensi ke ID soal di tabel jawaban. Kemudian query dijalankan dengan MySQLi query. Begitu juga dengan respon JSON, jika itu dijalankan, responsnya itu akan true. Nah, kemudian ada edit soal. Seperti biasa, itu sudah inisiasi autentikasi sesi 1 mulai dengan HP. Kemudian mengecek, dan kemudian ada mengambil ID soal. Jadi ID soal ini diterima dari parameter menggunakan get ID. Kemudian mengambil data, itu melalui SQL select, mengambil data tabel soal berdasarkan ID soal, dan menjalankannya menggunakan MySQL query dan hasilnya akan terbentuk asosiatif dengan MySQL fetch search. Kemudian menampilkan form edit. Nah, di sini form edit, form HTML ini dengan atribut form edit soal digunakan untuk pengeditan data. Dan data soal itu, setelah jawaban yang diambil database diisi ke elemen text area dan input secara dinamis menggunakan PHP. Jadi di sini adalah soal yang dimasukkan ke dalam elemen itu melalui row soal text area, kemudian jawaban dimasukkan dalam input melalui row jawaban. Nah, kemudian di sini adalah hasil. Inisiasi dan aplikasi seperti biasa itu decision start dan memastikan sudah login.
Kemudian input data. Input data ini menerima ID dari post ID dan post jawaban dan mengambil ID pengguna dari session ID. Nah, kemudian di sini kita lihat ada memeriksa jawaban. Query pertama mengambil jawaban yang benar dari tabel soal itu berdasarkan ID soal. Jawaban pengguna dibandingkan dengan jawaban yang benar. Nah, jika benar, pengguna akan dapat 10 poin. Jika skor sudah ada di tabel itu, skor diperbarui dengan menambahkan 10 poin. Jika belum ada, skor baru dengan 10 dibuat. Kemudian yang jika salah, pengguna tidak menambahkan poin atau nol. Jika skor sudah tabel skor itu, skor tetap diperbarui. Tidak mengurangi poin karena nilai itu adalah nol. Dan jika belum ada, skor baru dengan nol dibuat. Dan kemudian ada mengembalikan respons. Pesan jawaban benar atau salah dengan skor saat ini di pengguna itu dikembalikan sebagai output. Oke, sekarang kita bahas tentang soal. Jadi aturan ini ada soal dan jawaban tapi secara acak, terus jawaban benar, terus poin. Jadi kalau salah itu nol poin atau tetap. Jadi elemen skornya ini dimulai dari nol. Terus pengulangan acak soal itu dari kurang dari 10 sampai bagi grup PHP, kemudian for atau for which mengaktifkan daftar soal acak tetapi tidak lengkap. Kemudian kita bahas lagi, itu adalah tambah user. Yang di mana ini inisiasi atau aplikasi sesi start sesi PHP, terus mengecek apakah pengguna sudah login dan akses admin. Kemudian jika tidak, diarahkan ke login. Kemudian itu input data pengguna melalui metode POST, kemudian password diterima langsung di hash dan menggunakan password hash dengan algoritma password default. Hal ini memastikan password secara disimpan dan aman di database. Kemudian menyimpan data ke database itu query SQL insert digunakan untuk menyimpan data yang baru ke users. Kemudian kolom pertama ID dinilai kosong agar diatur secara otomatis. Kolom tersebut menggunakan atribut auto increment. Kemudian respon JSON itu jika proses berhasil, server mengembalikan respon JSON dengan status true yang dapat digunakan oleh klien, misalnya mengajak untuk memberikan notifikasi. Kemudian isi tabel user itu struktur tabel itu ada ID, yaitu integer atau increment dan increment key. Kemudian username, varchar dan unique, dan password adalah varchar. G keamanan itu gunakan prepare statements menghindari serangan SQL injection. Hash password dengan password hash itu agar lebih aman. Kemudian konfirmasi aksi, tambahkan konfirmasi sebelum menghapus pengguna. Dan optimisasi dan UX, tambahkan pagination jika data pengguna cukup banyak dan pastikan ada validasi untuk input data. Kemudian ada ubah jawaban. Ini keamanan lebih baik menghindari SQL injection karena jawaban ID, dicat, dan sebagai jenis data dengan baik dan mudah dibaca. Nah, di sini tambah jawaban tuh seperti tadi, mengecek status login, isi start, kemudian PHP, verifikasi, mengecek penggunanya sudah itu. Jika salah, itu ada tulisannya location back URL login PHP. Kemudian menerima input data, post ID, menerima ID soal, dikirim form untuk mengaitkan dengan jawaban soal tertentu. Kemudian pilihan jawab, itu pilihan jawab yang dimasukkan dalam tabel jawab. Kemudian menyiapkan dan menjalankan query. Itu untuk menambah data baru ke tabel ID yang biasanya sebagai auto increment. Query ini dijalankan dengan MySQL query dan mengembalikan status JSON. Jika query berhasil, server akan mengirimkan respons JSON dengan status true. Ya, kemudian adalah soal jawab. Soal jawab ini penjelasan fitur ada tambah soal dan jawaban, itu pengguna dapat mendapat soal baru terkait form yang disediakan. Di soal bisa mengedit soal yang sudah ada, bisa memperbarui dan jawaban terkait. Hapus soal jawaban ini bisa digunakan untuk tindakan yang benar-benar disengaja. Atau link navigasi ini menyediakan link untuk kembali ke aman data soal atau ke aman sebelumnya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya ada tambah soal. Di sini ada memulai sesi dan verifikasi login. Artinya session start dalam kurung digunakan untuk memulai sesi PHP. Fungsi ini penting agar kita bisa memanfaatkan sesi yang ada, seperti informasi login pengguna. Pada bagian ini, kode memeriksa apakah pengguna sudah login dan apakah mereka memiliki hak akses sebagai admin. Jika pengguna tidak memiliki akses admin atau tidak login,
mereka akan diarahkan ke halaman login menggunakan header buka kurung tanda petik location titik 2 tanda petik base underscore URL dalam kurung login .php tanda petik tutup kurung. Selanjutnya ada mengambil data post. Di sini ada underscore post dalam kurung soal dan underscore post dalam kurung jawaban. Digunakan untuk mengambil data yang dikirim melalui form pengguna metode post. Data ini adalah soal dan jawaban yang ingin disimpan ke dalam database. Selanjutnya ada menyusun query SQL untuk menyimpan data. Query SQL yang digunakan adalah insert into tbl soal values dalam kurung soal jawaban. Ini bertujuan untuk menambahkan soal baru ke dalam tabel tbl. Selanjutnya ada menjalankan query. Fungsi MySQL query dalam kurung const query digunakan untuk menjalankan query yang sudah disiapkan. Fungsi ini mengirimkan query ke database. Lanjut ada mengirimkan respon JSON. Setelah query dieksekusi, sistem mengirimkan respon JSON yang menunjukkan status dari proses tersebut. Echo JSON encode buka kurung array dalam kurung status true. Berarti bahwa proses berhasil dan seharusnya adalah true. Selanjutnya ada ubah soal. Memulai sesi dan verifikasi login. Session start dalam kurung digunakan untuk memulai sesi PHP. Ini memastikan bahwa kita dapat mengakses data sesi seperti status login pengguna. Pada bagian ini, sistem memeriksa apakah pengguna sudah login dan apakah mereka memiliki hak akses sebagai admin. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Menggunakan perintah header dalam kurung tanda petik location base underscore URL tanda petik login PHP. Selanjutnya ada mengambil data dari form. Mendapatkan ID soal yang akan diupdate. Selanjutnya ada masing-masing mengambil nilai soal dan jawaban baru diperbarui. Selanjutnya ada menjalankan query. Fungsi MySQL query digunakan untuk mengeksekusi query SQL yang telah disiapkan. Fungsi ini mengirimkan query ke database untuk melakukan pembaruan. Selanjutnya ada mengirimkan respon JSON. Setelah query dijalankan, sistem mengirimkan respon berupa JSON yang merupakan status keberhasilan operasi. Jika perlu echo JSON encode dalam kurung array. Selanjutnya ada tanda petik status true akan mengirimkan semua respon. Status dalam kurung status true ke klien. Selanjutnya ubah user. Memulai sesi dan verifikasi login. Session underscore start dalam kurung digunakan untuk memulai sesi PHP yang memungkinkan Anda mengakses data sesi seperti status login pengguna. Di bagian ini, kode memeriksa apakah pengguna sudah login dan apakah mereka adalah admin. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke dalam halaman login dan menggunakan header dalam kurung location base URL login PHP. Selanjutnya ada mengambil data dari form. Mengambil ID pengguna yang passwordnya akan diubah. Mengambil password baru yang dimasukkan oleh admin. Enkripsi password. Password
has dalam kurung password underscore default digunakan untuk mengenkripsi password sebelum disimpan. Dalam database, password underscore default memastikan bahwa algoritma enkripsi yang digunakan adalah yang terbaru dan aman. Selanjutnya ada user. Pertama ada tampilan data user. Di sini ada tabel data pengguna. Di sini data pengguna akan ditampilkan dalam sebuah tabel yang memungkinkan akan mencakup informasi seperti nomor urut, username, dan opsi untuk melakukan tindakan pada setiap baris seperti edit dan password. Setiap baris tabel mewakili pengguna yang ada di database. Pengguna bisa melakukan pengeditan atau menghapuskan pengguna melalui tombol-tombol tersebut. Yang kedua ada formulir tambah user. Dalam kurung tambah pengguna baru. Formulir untuk menambahkan pengguna baru. Formulir ini memungkinkan admin untuk menambahkan pengguna baru dengan memastikan nama pengguna, username, dan password. Ketika tombol disimpan, ditekan, data akan dikirim ke server dan pengguna baru akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya ada formulir edit user. Formulir untuk mengedit pengguna. Ketika admin memilih untuk mengedit pengguna, formulir ini memungkinkan admin untuk mengganti username dan password menggunakan yang telah ada. 4. Fungsi edit dan hapus pengguna. Edit pengguna. Ketika tombol edit pada diklik, data pengguna akan dimuat ke dalam formulir edit user modal, memungkinkan admin untuk mengubah data pengguna tersebut. Selanjutnya ada hapus pengguna. Ketika tombol hapus diklik, admin dapat menghapus pengguna database dengan konfirmasi. Selanjutnya yang terakhir ada 5. Mengirim data ke server. Untuk mengirim data formulir ke server, Anda bisa menggunakan AJAX atau form biasa seperti metode POST berikut. Di sini ada login. Yang pertama, pesan error. Pesan ini muncul ketika pengguna mencoba login, tetapi kombinasi username dan password dimasukkan ketika tidak ditemukan atau tidak cocok dengan data yang tersimpan di database. Pesan ini digunakan untuk memberi tahu pengguna bahwa login mereka gagal dan mereka perlu memasukkan kredensial yang benar. Yang kedua, tampilan form login. Form ini biasanya terdiri dari 2 input utama, yaitu username dan password. Pengguna memasukkan informasi login mereka ke dalam form ini. Yang ketiga, ada form login di backend dalam kurung PHP. Kode PHP ini mengenai login akan memeriksa apakah username dan password dimasukkan ke dalam cocok dengan yang ada di database. Jika tidak cocok, maka akan muncul pesan error. Yang keempat, penyebab umum gagal login. Username atau password salah. Username dan password salah yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang ada di database. Selanjutnya ada database connection error. Jika aplikasi tidak dapat terhubung ke database, login juga akan gagal. Yang terakhir ada format password yang salah. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai dengan format yang diharapkan atau tidak terenkripsi dengan benar. Selanjutnya ada bagian logout. Pertama, session start dalam kurung. Fungsi ini memulai sesi PHP. Ini diperlukan agar Anda bisa mengakses data sesi yang sudah disimpan di server, seperti informasi pengguna yang sedang login. Yang kedua ada underscore session sama dengan barisan ini mengosongkan semua variabel sesi yang ada. Artinya semua data yang disimpan dalam sesi akan dihapus dari array session. 3. Session unset dalam kurung. Fungsi ini menghapus
semua data sesi yang aktif. Jadi meskipun Anda mengosongkan array, session di baris sebelumnya session unset dan kurung memastikan bahwa semua data sesi benar-benar dihapus. Yang keempat ada sesi destroy. Fungsi ini menghancurkan sesi yang sedang aktif. Setelah barisan ini dieksekusi, sesi sedang digunakan akan dihancurkan sepenuhnya sehingga sesi ini tersebut tidak bisa diakses lagi. Yang kelima, header dalam kurung location login.php. Fungsi header digunakan untuk mengirimkan header HTTP. Di sini fungsi ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman login. Setelah sesi dihancurkan, halaman login ini muncul setelah logout sukses. Yang keenam, exit. Fungsi exit digunakan untuk menghentikan eksekusi script PHP lebih lanjut. Setelah halaman login di direct exit, memastikan bahwa tidak ada kode yang dieksekusi setelah pengalihan. Yang terakhir ada kesimpulan. Aplikasi ini adalah sistem manajemen soal dan pengguna berbasis web yang dirancang untuk pertama, admin mengelola soal jawaban dan pengguna, termasuk fitur tambah, edit, dan hapus data. Kedua, pengguna menjawab soal dengan evaluasi otomatis yang memberikan skor berdasarkan jawaban yang benar atau salah. Ketiga, keamanan menggunakan sistem login berbasis sesi dengan pembatasan akses khusus admin. Yang terakhir, keempat, fitur utama manajemen soal dan jawaban dalam kurung CRUD. Selanjutnya ada penilaian otomatis dengan perhitungan skor. Yang terakhir, manajemen pengguna termasuk pengaturan ulang password. Aplikasi ini mendukung pengelola data secara efisien dan menyediakan evaluasi otomatis dalam lingkungan berbasis web. Sekian presentasi dari kelompok kami.